dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka pengajian Lentera Pagi, dan hari ini hari yang istimewa karena Ustadz Juban insya Allah akan memberikan tausiah ya kepada kita semua, terutama mengenai bagaimana mendatangkan ya malaikat malaikat rahmah ke rumah kita. Insya Allah, jadi langsung saja kita berikan waktunya kepada Ustadz Joban, karena Ustadz Joban nggak akan lama di Lentera Pagi ini, mungkin sekitar 1 jam ya, 30 menit materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, dilimpahkan kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat. Right? Topik yang akan kita bahas kali ini adalah penting sekali. Sebetulnya di antara nikmat yang kita lupakan kadang-kadang adalah nikmat memiliki rumah. Right? Wa ja'alakum min buyutikum sakana. Allah menyebutkan tentang dua kata rumah itu, al-bait, rumah, tempat tidur, as-sakan, tempat ketenangan. Kita tidak tahu nikmat rumah ini kalau kita tidak melihat orang yang homeless atau orang di Gaza sekarang ini. Ya. Namun dalam waktu yang sama, rumah ini juga merupakan tempat untuk membina keluarga, membina generasi yang diusahakan untuk sukses di dunia dan di akhirat. Nah, di antara agar rumah kita ini penuh berkah, ya, terjaga dari tantangan dan sebagainya, ya, itu kita mesti berusaha rumah ini dimasukin oleh malaikat. Right? Karena seperti firman Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Ini ayat turun karena Nabi itu rindu sama Jibril. Jadi inginnya kapan saja Nabi rindu, Jibril datang. Kata Jibril, saya ini petugas. Saya hanya turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Right? Nah, namun sebelum saya bicara masalah bagaimana mendatangkan keberkahan di rumah ini, ya, dengan datangnya malaikat, kita kadang-kadang sering mengucapkan kata tapi tidak tahu apa artinya. Seperti arti barokah. Apa itu barokah? Barokah paling tidak punya 3 arti. Yang pertama, increase, ya. Jadi sesuatu yang selalu grow, itu namanya barokah. Jadi kalau orang punya bisnis, orang punya binatangnya terus bertambah, itu kadang-kadang ada barokah. Yang kedua, continuity, terus, ya, nggak putus. Misalnya kakeknya imam, ayahnya imam, anaknya, cucunya terus, itu diteruskan, itu barokah namanya. Barokah juga means stay. Jadi nikmat yang Allah berikan itu, ya, itu tidak pergi.
Oleh karena itu bahasa Arab kalau onta itu duduk namanya barokal jamal. Karena kalau duduk itu sulit dibangunkan jamal itu. Nah, nah, itu dari segi bahasa ya. Nah, increase, continue, right, dan stay. Nah, makanya Ibrahim bin Adham ketika ditanya tentang barokah, dia kasih contoh bagus sekali. Kamu lihat anjing sama kambing. Itu anjing kalau melahirkan berapa anaknya? Oh banyak, kadang-kadang 5, 6, 7. Kalau kambing, ya paling 2, 3. Nah sekarang kalau kita lihat di dunia ini, mana yang paling banyak jumlahnya? Right? Kambing atau anjing. Padahal anjing itu nggak disembelih. Kambing itu disembelih tiap hari. Tapi jumlahnya banyak. Ya. Dan juga karena kambing itu uh, they sleep early. Ya, kambing kalau sudah gelap tidur sudah. Bangun early. Kalau anjing nggak, tidurnya itu lambat, malam masih gonggong. Nanti bangunnya sudah siang. Ya. Kan kata Nabi, keberkahan itu pada pagi hari. Jadi orang yang suka bangun pagi early itu banyak ya. Kemudian juga pernah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Jadi ketika banyak orang mendermakan hartanya apa aja kepada Rasulullah, Ummu Sulaim ini nggak punya apa-apa. Saya mau mengorbankan apa gitu kan. Dia hanya punya satu anak yang suaminya udah meninggal. Subhanallah. Karena tidak mau ketinggalan, dibilang Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, hanya punya ini. Anak saya Anas. Saya ingin kasihkan kepadamu untuk berkhidmat dengan kamu. Ya, Eh, setelah mungkin 2 tahun gitu, datang lagi Ummu Sulaim, ya Rasulullah, gimana anakku? Oh, Masya Allah, he's the best servant. Right. Kemudian tolong doakan katanya. Didoakan sama Nabi. Ayat Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barikhu fihi. Allah berikanlah dia harta dan anak yang banyak dan berkahilah. Nah, maka Anas ini eh, menjadi salah sahabat yang paling akhir meninggalnya. Panjang umurnya sampai 100 lebih. Kemudian juga jadi orang kaya. Di Damaskus dia tinggalnya setelah tinggal itu. Dan juga anak cucunya sampai 100 lebih. Doa. Kata Nabi, berkahilah itu. Makanya bagus kalau kita punya anak ketemu orang soleh, tolong doakan itu. Ya, nggak tahu mungkin doa itu yang saya masih ingat orang tua saya selalu gitu. Kalau ketemu Ustadz, ya, Habib, saya tolong doakan. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas 7 cara agar rumah dipenuhi, dilimpahi keberkahan, didatangi oleh para malaikat. Ya, ya. Sebentar. Eh, sebentar. Ya.
Oke, sorry. Maaf tadi. Oke, jadi yang pertama adalah istiqomah dalam keimanan. Ya, jadi kalau kita ingin agar supaya rumah kita ini penuh barakah, didatangi oleh malaikat, itu kuncinya adalah istiqomah. Allah SWT berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baik, ya. Pak Agus silakan baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya atau istiqomah, akan turun malaikat-malaikat kepadanya seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allah, turun malaikat. Apa syaratnya? Qalu rabbuna Allah. Istiqomah. Tuhan kami Allah. Nah, yang pertama ini mudah. Semua orang kalau ditanya seorang Muslim, who's your God? Allah. Meskipun drunker, Allah. Tapi yang sudah thumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah artinya konsisten. Konsisten dalam ibadah, right? Dalam salat, dalam puasa. Konsisten dalam muamalah. Akhlaknya selalu baik. Konsisten dalam bisnis, nggak nipu, nggak bohong. Right? Nah, maka malaikat akan turun, akan mendampingi dia. Imma ketika dia hidup, selalu didampingi oleh malaikat, sehingga hidupnya berkah, atau ketika saat-saat mau meninggal. Right? Nah, kalau meninggal, apa yang terbayang itu? Dua kan, takut dan sedih. Takut mau dibawa kemana ini? Sedih, ya Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan mobil belum selesai dibayar semua, meninggalkan semua. Sedih. Nah, in that moment malaikat turun. Allah tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kemudian masih takut dia. Wa absyiru bil jannah, maka akan diperlihatkan surga. Jadi orang kadang-kadang kalau kita lihat meninggal itu kadang-kadang dia lagi, karena kalau orang meninggal itu kan kita nggak tahu ada proses itu. Di antara prosesnya itu Allah akan memperlihatkan semua amal dia sejak dia balik. Yang baik, yang buruk. Jadi kadang-kadang gitu, semua, right? Jadi kalau banyak amal yang baik, dia banyak senyumnya, gitu kan. Kemudian dia banyak amal yang buruk, tapi oleh Allah dihapus, dihapus. Kenapa? Karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus selalu dalam in state of repentance, selalu. Ya. Nah, pada saat seperti itu, dia akan melihat surga, tempat dia nanti. Kata Nabi, tidak ada orang yang meninggal sebelum dia melihat di mana tempatnya nanti. Ya, makanya saya sering melihat orang kalau mau dia senyum. Right? Bukan itu saja, kalau orang-orang yang istiqomah itu akan disambut oleh arwah-arwah sebelumnya. Jadi arwah para nabi, orang-orang soleh. Ya, makanya guru saya dulu di Mesir, Syekh Sa'rawi, jadi ketika dia meninggal, dia bilang,
Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. And you Rasulullah. Why is you? Annaka you. Nah, karena dia melihat Rasulullah SAW disambut. Ya, jadi itu yang pertama, istiqomah. Kalau kita ingin ada keberkahan di rumah. Yang kedua, memperbanyak zikir ya dalam rumah, zikir. Dalam hadisnya an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Silakan Mas Agus. Nah, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Nah, zikir. Ya, jadi kalau kita di rumah berkumpul, ya kita baca zikir. Zikir ini ada zikir rutin, ya. Jadi jangan lupa tiap hari misalnya baca astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Terutama menjelang fajar. Right? Karena ada 2 ayatnya itu. Right? Wabil ashari hum yastaghfirun. Tanda-tanda orang-orang muttaqin itu kalau datang fajar, menjelang fajar, astagfirullah, astagfirullah. Right? Tapi ingat ya, Allah senang kalau kita berzikir bukan hanya dengan lidah, dengan hati juga. Karena kalau lidah saja, itu nggak punya dampak. Jadi ketika kita astagfirullah, astagfirullah, ingat dosa kita. Kita ingat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Right? Kemudian baca la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling tidak 20 kali. 10 kali. Dengan membaca ini, itu berarti Allah akan menghapus 20 dosa. Allah mengangkat 20 derajat. Kemudian salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 20 kali. Right? Dan juga jangan lewatkan doa Sayyidul Istighfar. Karena kata Nabi, barang siapa orang yang baca Sayyidul Istighfar kemudian meninggal, maka dia akan langsung ke surga. Kalau belum hafal, hafalinnya. Ya, Sayyidul Istighfar. Ya, itu yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, bisa Google. Google aja Sayyidul Istighfar, nanti keluar. Mau bahasa apa saja. Right? Nah, itu jangan lupa. Kemudian zikir habis salat, zikir sebagainya. Ya. Maka di antara doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka qalban khasyi'a wa lisanan dzakira. Ya Allah, aku memohon kepada kamu hati yang khusyuk dan lidah yang selalu basah berzikir. Jadi Nabi itu kalau nggak ngomong ya zikir. Subhanallah. Saya pernah dari Madinah ke Mekah, itu supirnya Masya Allah. Nah, itu selama drive dia kalau nggak diajak ngomong ya Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah, apa aja. Right? Dan ini juga akan membantu kita ketika kita meninggal nanti. Jadi karena manusia itu menurut kebiasaan. Jadi kalau dia biasa berzikir, itu ketika datang malakul maut, dia sudah siap. Mudah. Makanya orang Sunda itu kalau lihat sesuatu yang kaget, oh jurig sih ya, jurig. Setan sih. Kenapa? Karena itu kebiasaan ngomong. Right? Makanya membiasakan zikir itu penting sekali. Right? Kita kadang-kadang kan mesti apa? Line up. Kita traffic. Kenapa nggak pikirkan untuk zikir?
Termasuk zikir juga mendengarkan ceramah agama. Itu zikir juga. Nah, itu di mobilnya dengarkan ceramah, nah, itu zikir. Karena zikir itu sesuatu yang mengingatkan kita. Ya, subhanallah. Malaikat datang mengayomi kita. Rahmat. Dan nama kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga membaca Al-Qur'an, ya. Kata Nabi, innal baita yattasi'u ala ahlihi wa tahduru malaikah wa tahjuru syaitun wa yaqtulu khairu an yuqra fil Qur'an. Silakan Mas Agus. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri, dipenuhi oleh para malaikat. Setan pun akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Allah, right? Quran, the power of Quran mendatangkan malaikat, mengusir setan. It's your choice. Kita mau bawa setan ya musik, right? Ya. Kalau kita bawa malaikat baca Quran, right? Dan apa namanya? Dulu ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay ini suaranya hampir dekat dengan suara Rasulullah. Makanya Umar bin Khattab ketika pertama kali adakan salat tarawih itu yang imamnya Ubay. Nah, Ubay bercerita bahwa dia pernah membaca Al-Quran di depan rumahnya, tiba-tiba kudanya itu ngamuk gitu, kayak mau loncat, turun lagi. Kemudian dia lihat ada kayak sandrela, kayak lampu-lampu indah, berwarna-warna turun dari langit ke bawah. Right? Kena takut anaknya lagi main situ, diinjak sama kuda, berhenti dia. Kalau berhenti, kudanya berhenti juga. Right? Baca lagi, turun lagi dia. Besoknya datang sama Rasulullah ceritakan tentang kisah itu. Kata Rasulullah, ya Ubay, kenapa kamu berhenti baca? Kalau kamu terus baca, orang Madinah akan lihat malaikat pada turun. Allah. Right? Jadi jangan lupa tiap hari. Tiap hari kita paling tidak satu surat pendek apa-apa. Satu lembar. Jadi jangan sampai Quran ini nggak dibaca di rumah. Apalagi Baqarah ya. Awal Baqarah sama akhir Baqarah itu jangan lupa itu. Ya, kalau bicara semua satu Baqarah, alhamdulillah. Misalnya tiap 2 minggu sekali Baqarah semua. Karena kata Nabi, Iqra'u Baqarah, baca surat Baqarah. Fa inna akhlaha barakah. Karena orang yang memiliki barakah itu hidupnya penuh barakah. Makanya karena Nabi itu kalau ngirim pasukan ditanya, siapa yang punya Baqarah, yang hafal Baqarah? Saya, jadi imam dia. Ya, kalau kita usahakan untuk ya, makanya kita nggak pernah membayangkan, 10 months ago, tentara yang dulu dikatakan tentara yang tidak pernah dikalahkan, itu Israel. 3 kali perang dia menang terus. Lawannya siapa? Mesir, Jordania, Syria yang punya senjata, punya pesawat, punya apa-apa. Malah waktu bulan Juni dulu, yang perang itu yang 6 hari aja beres. Tapi sekarang, 10 months, they unable to defeat a group of people, Qassam, resistant. Why is it? Kenapa coba? Disupport oleh superpower Amerika Barat. Kenapa? Karena kalau kita lihat before October 7, what going on in Gaza? Orang Gaza itu ahlul Quran. Tidak ada rumah kecuali di situ ada hufaz. Semua tingkatan, bukan anak kecil aja. Orang kecil, orang tua. Ibu hampir tiap 3 bulan itu ada kompetisi musabaqah tilawatul Quran. Bukan hanya baca, mereka juga tahu tafsirnya. Right? Jadi karena mereka ahlul Quran, khalas. Allah yang jaga.
Right? Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau ingin sesuatu, just kun fayakun. Coba bayangkan coba, you know, puluhan ribu orang masuk Islam karena mereka. Right? Salah satu daripada kuncinya apa? Mereka menjadi ahlul Quran. Ya, hubungan antara sahabat dan Quran itu kayak hubungan kita dengan HP. Coba kita ngelihat HP, ngelihat WhatsApp, Facebook sehari, kayak kehilangan, kayak hidup di rimba, ya. Begitulah sahabat. Dia jalan Quran, dia keluarga. Right? Dan usaha kita mesti ada 3 tingkatan. Ada qiraah, ada tilawah, ada tadabbur. Qiraah artinya membaca saja, itu pun dapat pahala. Right? Kan ada seorang anak, ayah buat apa kita baca Quran nggak paham, katanya. Terus anaknya disuruh bawa ember, tapi embernya bolong. Oke, kamu bawa pergi ke sana, lain isi ini air. Pergi dia ke danau. Dia lari, lari, lari sampai habis. Balik-balik terus. Lain, ayah, ini percuma. You know, ember bolong. Ya, tapi lihat embernya sekarang. Oh iya, bersih kan ya. Embernya bersih meskipun bolong, tapi bersih. Itu juga Quran. Tapi yang lebih baik adalah tilawah. Tilawah artinya memahami artinya. Membaca dengan tajwid. Right? Nah, lebih tinggi lagi tadabbur. Tadabbur itu artinya reflection. Ya, kita ingin tahu what behind, apa tujuan ayat ini. What he want from me. Right? Nah, itu dikatakan. Nanti kita bicara masalah itu, insya Allah. Right? Jadi tadi apa namanya, istiqomah, kemudian banyakkan zikir dan banyakkan baca Al-Quran. Itu semua akan membawa keberkahan di rumah. Baik. Kemudian memperbanyak salawat Nabi SAW. Baik. Silakan Pak Asrus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada orang Kristen, hei, nabimu itu perlu pertolongan, katanya. Karena kamu mesti banyak-banyakkan salawat. Dia nggak ngerti, pada ada sebuah hadis juga, ayat. Ini hadisnya kan. Jadi dengan kita bersalawat, yang untung bukan Nabi sebelumnya. Orang nggak ada salawat pun Nabi sudah di mana udah. Gitu kan. Nah, kita disuruh salawat itu supaya kita dapat rahmat dari Allah SWT. Coba kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dapat 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rahmat Allah turun kepada kita. Nah, kemudian juga, nah, kita ini kan wajib untuk cinta sama Nabi. Wajib itu. Kata Nabi, tidak sempurna imanmu sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu, hartamu, dan segalanya. Ya, what the sign of love? Orang kalau senang sesuatu biasanya apa? Senang menyebutkan namanya kan. Lihat orang yang sedang selebriti. Kemudian kita ini nanti hari kiamat memerlukan syafaat Rasulullah SAW. Right? Namun demikian, di samping salawat juga kita harus apa namanya, membaca sirahnya sering. Itu orang-orang tabi'in itu katanya mengajarkan anaknya sirah Nabi seperti mengajarkan Quran juga. Jadi oleh karena itu, apa namanya, untuk kan nggak nggak kenal, atau nggak akan cinta kalau nggak kenal gitu kan. Tak kenal maka nggak cinta. Coba Bapak misalnya selama seminggu baca sirah Nabi dengan mendalam, dengarkan ceramah, video sebagainya. Nanti ketika Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, salam untuk Nabi. Oh, I know him. Lain. Ada perasaan lain mengenal. Right?
dulu ada orang tinggal di Kanada sekarang itu, dia ikut umroh sama saya. Terus yang kedua, ya dia dengarkan ceramahnya Syekh Yasil Qadhi, ada serial Sirah Nabi, gitu kan. Terus ketika di Madinah, nangis dia. Kalau Ustaz, beda lah dia. Dulu saya ziarah, perasaan saya, the connection is not very strong. Ya. Sekarang, I know him, saya tahu perjuangan dia dan sebagainya. Ya, karena orang itu perlu ada role model. Ya. Di Amerika ini pernah dulu ingin mencari role model untuk anak-anak. Akhirnya ditemukan apa? Superman. Superman. Allah. Baik. Oleh karena itu maka penting sekali ya. Sekarang ini juga enak. Sekarang ini saya dulu anak-anak saya waktu kecil banyak video tentang risalah Nabi yang menarik. Ada namanya Delegasi Muhammad. Itu anak-anak sekarang kali. Sehari 2 kali 3 kali. Ya nonton itu. Yang kelima ya mengumandangkan azan di dalam rumah. Ya, silakan Mas Agus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan sholat diserukan, maka setan lari sambil kentut sehingga dia tidak mendengar suara azan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau setan lari berarti apa? Malaikat yang masuk. Jadi bagus itu pertama bagus juga ada adzan clock ya. Namun demikian juga bagus kalau kita punya anak sebagainya sebelum salat kena adzan. Allahu Akbar. Karena nanti orang-orang tukang adzan itu akan dibangkitkan, itu lehernya panjang kan. Kita bisa lihat semua dia. Dan adzan itu kan panggilan yang luar biasa itu. Hayya 'alas shalah. Hayya artinya mari. Di bahasa Arab itu mari itu bisa hayya bisa ta'ala. Ta'ala. Kenapa Nabi menggunakan hayya? Hayya itu artinya hayya hidup juga. Hayyul qayyum, hayy, hidup. Artinya hidup, istilah hidup ini dengan salat. Dengan kata lainnya, kalau nggak salat lebih baik jangan hidup, nggak apa. Hayya. Kemudian apa tujuan salat itu? Hayya 'alal falah, supaya kamu sukses. Falah, berhasil. Ya. Jadi kebanyakan adzan di rumah. Dulu ada seorang orang buta di Mesir. Dia muadzin karena banyak di Mesir itu orang-orang muadzin itu orang-orang buta. Para hufad itu orang-orang buta. Ya. Nah, karena ada pelebaran jalan, jadi masjid itu dipindahkan. Sehingga dia agak sulit untuk ke masjid. Kalau nggak ada yang nganter, ya ke masjid dia. Subhanallah. Karena dia cinta adzan, itu kata istrinya, jadi pas mau meninggalnya itu, dia minta supaya dibawakan air, dia wudhu, habis wudhu, dia adzan. Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah, jatuh dia. Meninggal kena adzan, cinta. Kan kata Nabi, orang itu meninggal bagaimana kecintaannya. Hati-hati kita mencintainya. Orang mungkin terlalu cinta sama football, touchdown, meninggal nanti. Ya. Ya, menghiasi rumah dengan sholat sunat. Silakan Mas Gus. Sholatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi rumah ini harus disiasi dengan salat ya. Ya, Allah mengatakan waj'alu buyutakum qiblah. Jadikan rumah-rumah itu kiblatnya masjid. Ya.
Kalau bisa, uh, apa namanya, diadakan salat jamaah. Kalau nggak 5 waktu, paling tidak ya maghrib, isya, subuh mesti ada itu. Right? Karena masjid itu untuk apa? Salat jamaah kan. Ini kadang-kadang kita ini aneh, keluarga ini. Ya, kita kalau camping jamaah sama-sama. Right? Shopping jamaah, piknik jamaah. Salat, suami salat sendiri, istri salat sendiri. No. Jika bapak kalau mau pulang, telepon istri. Mom, did you pray? No, okay, wait for me. Nah, kita alhamdulillah selalu salat di rumah jamaah. Kalau nggak ke masjid. Dibiasakan itu. Ya, kemudian salat sunat. Sunat ini ya dilakukannya di rumah. Kita misalnya sekarang mau ke subuh nih. Di rumah 1 rakaat. Qobliyah. Qobliyahnya. Baik, baru nanti kita ke masjid. Demikian juga. Nah, tapi kalau ba'diyah, kalau kita misalnya takut kalau ke rumah nanti ada kesibukan ini dan itu, nggak apa-apa. Makanya banyak orang kalau ba'diyah itu salatnya di masjid. Karena takut di rumah, ya nggak bisa nahan wudhu dan sebagainya. Nanti ada tamu sebagainya sehingga kehilangan. Itu nggak apa-apa. Salat di masjid juga. Ya. Menyambung silaturahmi. Innal malaikata la tanzilu ala qaumin fihim qati' rahim. Silakan. Sesungguhnya malaikat tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Tabrani. Malah rugi kita. Right? Kalau kita bertengkar dengan keluarga terutama bersama muslim itu boleh, tapi 3 hari aja. Setelah 3 hari kata Nabi, the best of them yang pertama kali salam. Tidak boleh kita musuh-musuhan sampai bertahun-tahun. Ada orang betah itu. Nggak ngomong berapa, 2 tahun, 3 tahun. Subhanallah. Rugi kan? Nabi ketika ditanya, kenapa puasa hari Kamis? Kata Nabi, karena pada hari itu amal-amalan kita dipersembahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan terima kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Itu amalnya itu di sampai di tengah-tengah itu nggak naik nggak turun. Sampai didamai lagi baru naik. Rugi kita puasa, haji, umroh semuanya nggak diterima sama Allah Taala. Ya, dulu ada seseorang dia apa namanya nitipin sesuatu ya karena dia mau naik haji sama seseorang. Orangnya orang amanat, orang baik. Waktu pulang orangnya meninggal sudah nggak ada. Ya, ditanya sama keluarganya nggak ada yang tahu. Pak kita kalau punya amanat jangan lupa ditulis dikasih tahu sama keluarga. Nggak ada yang tahu. Akhirnya pergi ke seorang syekh di Mekah. Kita gimana sih? Dia bilang pergi ke sumur Zam-Zam. Dulu kan zaman masih sumur. Panggil nama dia. Kalau ada itu berarti dia lagi butuh. Pergilah dia ke sumur Zam-Zam. Ya Fulan, ya Fulan. Nggak ada jawaban. Datang lagi Mas Syekh, nggak ada jawaban. Oh, kesian katanya. Pergi ke Yaman, ada sumur Barkhut namanya. Panggil nama dia. Pergi ke sana dia. Ya Fulan, ya Fulan. Ya, nggak dijawab. Kaget kamu. Loh kamu mau di sini? Ini berarti tanda nggak baik. Kan kamu tuh orang orang jujur, orang rajin salat. Dibilang betul katanya. Ya, tapi saya memutuskan hubungan silaturahmi dengan adik saya 2 tahun sampai saya meninggal. Tolong bilang sama istri saya minta apa saudara saya maafkan saya katanya. Ya, kemudian di mana itu barang saya katanya. Kasih tahu dia sudah anak saya yang paling besar tahu tempat itu katanya. Pergilah dia ke rumahnya, dipanggil anak paling besar. Kata ayahmu disimpan di ini. Oh, aku tahu dah. Simpan. Mau dikasihkan barangnya ada semua. Di mana bibimu katanya. Oh, tinggal di sana katanya. Pergi ke sana dia. Ya tanya ibu,
itu si Fulan saudara ibu. Betul, iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ya. Bu, tolong maafkan dia, Bu. Dia kesian dia menderita di kuburan. Right? Nangis dia. Oh, saya maafkan, saya maafkan. Right? Nah, karena dia ingin yakin, akhirnya dia kembali ke Mekah, dipanggil di sumur Zam-Zam, ada dia. Right? Nah, ini kisah dijelaskan di satu. Kadang-kadang Allah memperlihatkan sesuatu. Nggak selalu terjadi. Right? Ini menunjukkan bagaimana pentingnya menjaga silaturahmi. Ya, ya bayangkan kalau dari subjek kita, artinya malaikat yang akan turun. Right? Makanya dulu Abu Hurairah ketika mau mulai dia pengajian, dia bilang, hey, barang siapa yang punya hubungan tidak baik, mutus hubungan silaturahmi, jangan hadir di majlis ini, katanya. Ada anak muda, dia keluar. Keluar pergi sama bibinya. Bibi, maafkan saya, Bibi. Saya udah nggak ngomong sama begini lama. Loh, kenapa kamu datang, katanya? Karena saya nggak boleh hadir pengajian Abu Hurairah. Oh gitu, udah saya maafkan. Tanyain kenapa gitu. Tanya, baik lagi. Habis pengajian, you know, dibilang tadi waktu kamu ngomong itu saya yang nggak baik dengan ibu saya pergi. Bibi saya tanya kenapa, kan ya. Karena saya rugi, kata Abu Hurairah. Kenapa? Karena kalau di antara pengajian ini ada orang yang mempunyai qati' rahim, butuh hubungan silaturahmi, malaikat nggak turun, rugi kita. Ada pengajian nggak ada malaikat. Right? Jadi itulah 7 cara ya agar supaya rumah punya penuh barokah, agar kita didatangi oleh malaikat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang 7 ini. Ya, so insya Allah Mas Agus kita ada sekitar 10-15 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, ya, atas remindernya. Ini sangat penting buat kita semua ya. Ya, 7 cara mendatangkan rahmat ataupun malaikat ke rumah. Kita punya waktu sekitar 10 menit ya untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar. Saya buka bebas. Kalau nggak ada, mungkin saya ada pertanyaan nih Ustadz nih. Masalah yang terakhir ini, yang Silakan. memutuskan hubungan silaturahim. Nah, itu silaturahim itu dalam arti khusus atau arti umum Ustadz? Karena kalau arti khusus kan biasanya yang apa dalam hubungan rahim gitu, keluarga. Nah, apakah itu termasuk juga yang di luar rahim, artinya yang di luar keluarga, misalnya teman, kolega dan sebagainya Ustadz? Itu apakah termasuk dalam yang silaturahim itu tersebut Ustaz? Ya, ya. Jadi ada 2 silaturahmi itu. Ada silaturahmi itu karena blood, darah, ada yang kena agama. Right? Dua-duanya penting. Yang karena seagama dan satu darah itu lebih kuat lagi. Kena banyak ayatnya, Jad. Wattaqulladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah yang nanti akan ditanya antara lain. Dengan ibu, ayah, kakak, adik, bibi, dan sebagainya. Itu lebih utama lagi. Namun juga dalam hadis tadi kan, kata Nabi, la yahjuru muslimun an mu'minin. Tidak boleh seorang mukmin meninggalkan mukminnya, saudaranya, lebih daripada 3 hari 3 malam. Gitu kan? Ini menunjukkan juga sesama teman dan sebagainya tidak boleh kita melebihi daripada 3 hari. Right? Karena apa namanya, dalam Islam itu kan selalu kita harus ada hubungan yang baik ke atas dan sesama. Kenapa kita kalau salat pertama Allahu Akbar, right? Tapi diakhiri dengan Assalamualaikum. Artinya kita ketika salat itu kita bersumpah sama Allah, Allah, aku bersumpah setelah aku salat aku akan mengadakan damai dengan orang sebelah saya dan sebelah kiri. Right? Makanya tadi kenapa pahalanya nggak naik nggak turun? Karena
Ada itu. Bukan putus. Ini masalah yang bukan kecil ya. Bayangkan coba amal kita nggak naik-naik ke atas. Naik. Dan banyak kisah-kisah tentang ini. Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad SAW itu yang pertama kali ketika datang ke Madinah, yang dilakukan apa? Mempersatukan brotherhood antara muhajirin dengan al-ansor. Ya. Nah, jadi oleh karena itu maka dan juga makanya pahala mendamaikan orang itu bukan main. Tapi pernah bersabda, maukah aku tunjukkan sebuah amal lebih baik daripada salat sunat, artinya tahajud, puasa sunat, Kamis Senin? Apa kata ya Rasulullah? Mendamaikan antara dua yang bertengkar. Ayatnya kita kadang-kadang malah diembus-embus ya. Oh, benar itu. Saya juga nggak suka. Ya, jadi kita kalau melihat ada orang nggak damai itu cepat berusaha. Karena tiap langkah, tiap menit kita lakukan itu dikasih pahala besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Oke, jazakallah khair, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mas Malu-malu Doni, nih. silakan Mas Doni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Wah, apa kabar? Muda terus. Alhamdulillah. Amin. Berhubung waktu Pak Ustaz, saya punya pertanyaan ini yang ini banget mengganggu mengenai guru Pak Ustaz. Itu banyak yang menyarankan kita itu kan punya semacam guru Pak. Kalau di Indonesia mungkin gampang ya, tapi kalau di sini tuh akan agak repot ya. Kalau misalnya daerahnya ada yang rame dan gurunya apa namanya kuat gitu mungkin bagus tapi kayak di tempat saya ini nggak ada imam kebetulan sekarang ini itu gimana Pak Ustaz? Ya, sekarang ini nggak ada alasan banyak bisa ada Zoom, ada telepon dan sebagainya. Namun memang ya Nabi mengatakan al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Artinya kalau kita mau pindah setempat, lihat dulu sekitar kita. Nah, itu penting sekali. Jadi, apakah di sana ada imam, ada guru, ada sekolah, ada masjid, sebagainya. Jangan sampai kita pindah setempat yang ada tapi jauh sekali misalnya. Nah, itu penting sekali. Karena itu pengaruh besar sama kita dan juga sama anak-anak. Makanya kan eh, eh, prinsip ya, suhbah lingkungan itu dalam Islam masalah yang penting. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW itu tambah kuat, tambah semangat. Karena siapa sekelilingnya? Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Suhaib, orang-orang itu. Ya, yang saling menopang. Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat jadi nabi, apa permintaan pertama? Right? Ingin supaya Harun, his brother, to be with me. Supaya kita sering bisa berjuang bersama. Oleh karena itu maka ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. That's it, no. Wakunu masodikin. Dan duduklah bersama orang-orang yang sodikin, solihin. Orang yang soleh. Yang right? Kenapa? You cannot be Muslim alone. You cannot be strong. Right? Dulu ada orang, dokter dia bilang sama syekhnya, sini di Tacoma. Dan syekh, saya dapat kerjaan di Utah. Tapi setelah saya cek, tapi di situ nggak ada masjid, nggak ada Muslim community. Ibarat kata saya, jangan. Kamu punya anak dua itu, kelas SMA gitu. Ya Sheikh, it's only 4 years eh. Yeah, but 4 years you can terus then. No, no, no sih. Awal. Jadi pergi dia. Pergi, bayangkan coba 4 tahun, mungkin nggak ada buka bersama, nggak ada lebaran, nggak ada pengajian. Dia dokter sibuk sekali kan, gitu kan. Selama 4 tahun bersur dia kaya, kena gajinya double, gitu kan. Tapi yang laki anak jadi gay, yang perempuan punya boyfriend, nangis dia.
Say, I have everything but I lost my diamond. Nggak disalahkan ya anak. Ya. Coba bayangkan Nabi Musa alaihissalam, kaum Nabi Musa kenapa sampai menyembah lembu? Karena for 40 days nggak ada halaqah, nggak ada pengajian. Nah, ya, jadi Pak Iskandar inisiatif ini penting untuk saling mengingatkan. Jadi jangan sampai kita dalam seminggu misalnya kita nggak dengarkan pengajian. Sekarang ini nggak ada excuse. Dulu kita di Indonesia waktu masih kecil, kalau pengajian tuh nggak ada pengumuman, nggak ada selebaran, kita paling ingat oh di sana ada pengajian. Ya kita mesti jalan jauh. Zaman Nabi, zaman sahabat dulu gitu ada. Orang mesti ke Baghdad, ke Damaskus. Sekarang ini tinggal di rumah YouTube bisa dengarkan apa yang kita inginkan. Right? Ya, ya. Jadi secara remote oke, Pak ya. Oke ya. Jadi kalau kita remote juga oke ya. Kita ada seorang ustadz yang kita percayai. Ya. Tapi kan kalau ada tiap hari kita ketemu di masjid gitu, itu lebih Ya. bagus. Ya, ya. Ya, segitu itu bagus ya. Iya, Kita iya, mesti- jazakallah khair Ustaz. Jadi Iya, iya. sebelum kita tutup, kita minta doa nih Ustaz ya, supaya pengajian kita ini istiqomah. Itu yang pertama, karena mudah-mudahan nanti malaikat terus ya di sekeliling kita. Dan juga dalam pengajian kan kita juga banyak berzikir, membaca Quran, bersalawat. Jadi hampir semua ketujuh cara tersebut, insya Allah ada dalam pengajian kita Ustaz. Jadi kami Amin, mohon sebelum ini Pak Ustadz pergi, kami mohon untuk doa Doa penutupnya. insyaallah. Ya. Oke, insyaallah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'matahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli ala Allahumma bima 'allamtana wa qina adzabannar. Allahumma hina al-islam wa sunnah wa tawaffana imani wa tawbah. Allahumma jal khairu umrina akhirahu wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma nalqaka fi innaka ala kulli shay'in qadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Amin. Jazakallah khair Ustadz. Jazakallah khair, Ustaz Jebat. Meluangkan Terima kasih waktunya Ustaz. ya dari Seattle ya. Jadi insya Allah kita semua diberkahi dan Amin. tetap istiqomah dalam keimanan kita. Amin. Marilah kita sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita ketemu lagi Sabtu depan dalam acara pengajian yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Khair. Joban. Terima kasih. Pagi-pagi udah bangun. Terima kasih.